Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia dan selamat datang di channel Belem atau Belajar Lempeng menurut Putih Sera. Channel ini akan berisi mengenai pengalaman-pengalaman saya dan teman-teman bersama Putih Sera. Dan di video yang pertama ini, saya akan membagikan pengalaman saya mengenai apa itu belajar lempeng dan bagaimana cara belajar hidup lempeng dalam kehidupan kita menurut Putih Sera. Mau tahu seperti apa? Simak videonya sampai habis ya. Menurut Putih Sera, manusia itu terdiri dari jiwa, tubuh, dan roh. Yang dimana antara jiwa, tubuh, dan roh itu saling berkaitan satu sama lain. Yang tentunya berpengaruh terhadap kehidupan kita. Lalu apa sih jiwa itu? Atau apa sih isinya jiwa? Jiwa itu adalah naluri. Isinya ya pikiran kita, ya angan-angan kita, ya ambisi, emosi, keinginan kita, dan lain sebagainya. Kalau tubuh, itu ya fisik jasmani kita ini. Sedangkan roh itu adalah hati nurani. Nah, hati nurani inilah yang akan membawa kita pada sifat-sifat yang baik dan lempeng. Jiwa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Ya karena perubahan yang terjadi pada jiwa, contohnya perubahan pada pikiran atau perubahan emosi, itu berpengaruh langsung pada tubuh. Bagaimana sih jiwa itu bisa mempengaruhi kehidupan kita? Atau bagaimana sih perubahan yang terjadi pada jiwa bisa berpengaruh pada tubuh? Untuk menjelaskan ini, Putih Sera menggunakan perumpamaan nilai dari angka 1 sampai dengan 100. Menurut Putih Sera, yang namanya manusia hidup tentunya sering berhadapan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Nah, dengan situasi dan kondisi manusia yang berubah-ubah ini, bisa membuat jiwa kita menjadi jatuh atau minus, tetapi bisa juga menjadi plus. Ketika jiwa kita jatuh, yaitu berarti jiwa kita minus. Jika jiwa kita minus, yaitu berarti kita tidak lempeng. Tetapi ketidaklempengan jiwa itu tentu tidak sama. Jiwa yang minus 1 tentunya berbeda dengan jiwa yang minus 5. Semakin besar nilai minusnya jiwa kita, berarti kita semakin tidak lempeng atau semakin jauh dari lempeng. Sebagai contoh, ketika ada hal-hal yang membuat kita tidak legowo, membuat kita marah, membuat kita merasa takut atau cemas, atau ketika kita merasa khawatir, atau bahkan ketika kita ambisi, nah hal-hal inilah yang bisa menyebabkan jiwa kita jatuh atau minus jika kita terlalu larut atau lebay atau tidak tepat dalam menyikapinya. Semakin kita memupuk hal-hal yang tidak baik, maka semakin minus juga jiwa kita. Jiwa yang minus sangat mempengaruhi kesehatan. Karena setiap perubahan jiwa mempunyai reaksi langsung pada tubuh. Jiwa yang minus akan membuat tubuh kita ibaratnya menjadi terendam. Dan semakin banyak minusnya jiwa kita,
tentu saja semakin jauh tubuh kita terendam. Tetapi, jika kita bisa menyikapi situasi dan kondisi yang berubah-ubah dengan tepat atau lempeng, tentunya jiwa kita bisa menjadi plus. Sama halnya dengan jiwa minus tadi, jiwa yang plus 1 tentunya berbeda dengan jiwa plus 10 atau plus 100. Dan semakin banyak nilai plusnya jiwa kita, ya berarti kita semakin lempeng. Dan semakin plus jiwa kita, tubuh kita akan semakin naik atau sehat. Bagaimana sih cara hidup lempeng? Menurut Utisera, hidup lempeng itu ya tidak bengkok. Belajar hidup lempeng berarti kita belajar mengenali diri kita dan bagaimana kita bisa mengendalikan jiwa serta melempengkan hati kita. Apabila jiwa kita selalu minus, ya berarti kita belum mengenali diri kita dan kita belum mampu mengendalikan jiwa kita. Nah, agar kita bisa hidup lempeng, tentunya antara jiwa dan roh harus sejajar. Antara naluri dan nurani harus sejajar. Naluri dan nurani harus berjalan bersama dengan mengedepankan hati nurani. Dengan berpegang pada hati nurani, maka kita akan mampu mengendalikan jiwa kita sehingga jiwa kita akan menjadi lempeng. Kenapa sih naluri dan nurani itu harus sejajar? Manusia itu tidak mungkin hanya berjalan dengan nurani saja. Karena biar bagaimanapun juga, manusia itu butuh hidup. Manusia butuh naluri dalam hidupnya. Manusia harus berpikir, mempunyai keinginan, ambisi, dan lain sebagainya dalam menjalani hidupnya. Tetapi, jika manusia hanya menggunakan nalurinya saja dan tidak menggunakan hati nuraninya, apa yang akan terjadi? Ya, manusia akan mudah jatuh. Jiwa akan mudah menjadi minus. Sehingga hidup menjadi tidak lempeng. Lalu ya, tubuh akan terendam. Jangan biarkan jiwa kita minus, yang berarti hidup tidak lempeng. Jangan biarkan tubuh kita terendam, karena kita akan menjadi tidak sehat. Naikkan kesehatan, hiduplah dengan lempeng dengan cara menaikkan jiwa. Bagaimana cara menaikkan jiwa? Ikuti terus channel Belem menurut Utisera dan tonton video selanjutnya pada pembahasan cara menaikkan jiwa. Jadi menurut Utisera, kunci untuk hidup lempeng adalah dengan selalu mendengarkan hati nurani. Dengan mendengarkan hati nurani, kita dapat melempengkan jiwa kita. Kalau jiwa kita naik atau plus, berarti kita lempeng. Semakin plus jiwa kita, semakin lempeng juga hidup kita. Yang berarti semakin dalam juga kita mengenali diri kita sendiri. Dan disinilah kedahsyatan roh atau hati nurani akan terjadi. Karena semakin plus jiwa kita, tubuh kita juga akan semakin sehat. Kenali dirimu dengan mengenali jiwamu. Dan galilah hati nuranimu agar kamu mampu menjadi manusia yang mandiri dan sehat. Dan semua itu tidak akan bisa kita capai tanpa usaha dari diri kita sendiri. Jadi, marilah kita membangun diri kita dengan berjalan lempeng. Sampai di sini cerita saya mengenai belajar lempeng bersama Utisera. Salam sehat untuk kita semua.